Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Novil Danayani, bisa dipanggil Novil dengan NIM 2014040050. Saya berasal dari kelas MTK 20B di jurusan Teknik Matematika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat sebagai pengganti UTS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD dengan materi ada 8 buah. Selamat menyaksikan. Materi-materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, materi tentang hubungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model. Materi kedua yaitu strategi pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu aliran psikologi tingkah laku. Adapun teori-teorinya yaitu yang pertama teori Turdik, yang kedua teori Skinner, yang ketiga teori Ausubel, yang keempat teori Ganek, yang kelima teori Pavlov, yang keenam teori Bandura, dan yang terakhir aliran latihan mental. Materi yang keempat yaitu teori psikologi kognitif. Yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Brunner, yang ketiga teori Gestalt, yang keempat teori Bownel, yang kelima teori Dines, dan yang terakhir teori Van Hill. Materi yang kelima yaitu kemampuan dasar mengajar. Yang keenam pendekatan konstruktivisme. Materi yang ketujuh yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang terakhir materi yang kedelapan yaitu pendekatan open-ended. Nah, kita akan masuk ke materi pertama yaitu hubungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model. Sebelum masuk ke hubungannya, terlebih dahulu kita akan membahas pengertiannya. A. Pendekatan pembelajaran, yaitu sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan tertentu cakupan teoritis tertentu. Sedangkan dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru. Contoh dari pendekatan pembelajaran adalah pendekatan konflik kognitif. B. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Variasi strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi pengorganisasian, yaitu cara untuk menata isi suatu bidang studi, dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan isi atau materi, penataan isi, pembukaan diagram, format, dan sejenisnya. B. Strategi penyampaian, yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa dan atau untuk menerima serta merespon masukan dari siswa. C. Strategi pengolahan, yaitu cara untuk menata interaksi antar siswa dan variabel strategi pembelajaran lainnya. Adapun contoh dari strategi pembelajaran ini yaitu strategi cooperative learning dan strategi active learning. C. Metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa metode pembelajaran, di antaranya yang pertama, metode ceramah, yang kedua, metode demonstrasi, yang ketiga, metode diskusi, yang keempat, metode pemberian tugas atau resitasi, yang kelima, metode eksperimen, dan yang terakhir, metode tanya jawab. D. Teknik pembelajaran, yaitu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. E. Taktik pembelajaran, yaitu gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. F.
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama, model interaksi sosial. Yang kedua, model pengolahan informasi. Yang ketiga, model personal humanistik. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku. 2. Hubungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model. Yang pertama, pendekatan pembelajaran, yaitu student-centered and teacher-centered, menuju ke strategi pembelajaran, yaitu exposition, discovery learning, and group individual learning, menuju ke metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, jigsaw, team, and share. Terakhir, teknik dan taktik pembelajaran seperti spesifik, individual, dan unik. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu strategi pembelajaran. A. Pengertian strategi belajar mengajar. Sebelum itu, strategi adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru berkenaan dengan persiapan pembelajaran agar berjalan lancar dan tujuannya yang berupa hasil bisa tercapai secara optimal. Sehingga strategi pembelajaran adalah metode yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih untuk menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Selanjutnya B. Komponen-komponen dalam menyusun strategi. Yang pertama, tujuan, yaitu arah yang dituju. Yang kedua, materi, yaitu bahan pelajaran. Yang ketiga, metode, yaitu cara menyajikan materi. Yang keempat, media, yaitu alat yang digunakan. Yang kelima, pendekatan, yaitu cara untuk menjelaskannya. Yang keenam, teknik, yaitu cara guru dalam metode. Yang ketujuh, taktik, yaitu gaya seseorang atau guru. Yang kedelapan, evaluasi, atau berhasil atau tidaknya suatu pelajaran tersebut. Nah, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Poin A yaitu pengertian aliran tingkah laku, yaitu aliran yang menitik beratkan pada tingkah laku siswa dengan mengabaikan aktivitas mental siswa. 1. Teori terdik dan pengaplikasiannya. Beliau mengungkapkan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum yang mengungkapkan terdik yang mengakibatkan munculnya stimulus respon ini, yaitu A. Hukuman akibat atau law of effect, B. Hukum latihan atau law of exercise, C. Hukum kesepian atau law of readiness. 2. Teori Skinner dan pengaplikasiannya, yaitu pentingnya ganjaran dan penguatan dalam pembelajaran. Maksudnya, terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. 3. Teori Ausubel dan pengaplikasiannya, yaitu pentingnya belajar bermakna dan pengulangan sebelum belajar. Maksudnya yaitu, pada belajar menerima, siswa hanya menerima jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi pada belajar menemukan konsep, ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. 4. Teori Gagne dan pengaplikasiannya, yaitu membedakan antara objek langsung dengan tak langsung. Adapun tipe-tipenya, yang pertama belajar isyarat, yang kedua belajar stimulus respon, yang ketiga belajar rangkaian gerak, yang keempat belajar rangkaian verbal, yang kelima belajar membedakan, yang keenam belajar pembentukan konsep, yang ketujuh belajar pembentukan aturan, dan yang terakhir belajar pemecahan masalah. 5. Teori Pavlov dan pengaplikasiannya, yaitu mengemukakan konsep pembiasaan. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerja rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya.
6. Teori Bandura dan pengaplikasiannya, yaitu siswa belajar melalui meniru, yaitu meniru sikap atau hal yang dilakukan guru atau pendidik. Jadi, guru harus menjadi manusia model yang profesional. 7. Aliran latihan mental dan pengaplikasiannya, yaitu struktur otak terdiri dari gumpulan-gumpulan otot yang apabila dilatih maka akan semakin kuat. Begitu juga dengan proses pembelajaran, jika sering latihan yang mengasah otak, maka akan mudah dipahami. Selanjutnya, implikasi teori-teori pada aliran tingkah laku secara umum, yaitu bahwa aliran ini berpusat pada tingkah laku seseorang yang apabila dilakukan suatu strategi pembelajaran kepadanya, diharapkan tindakan yang baik menjadi lebih baik dan tindakan buruk dapat dihilangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 4, yaitu aliran psikologi kognitif. 1. Teori Piaget dan pengaplikasiannya. Pengajaran dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu A. Sensorik motorik pada usia 0-2 tahun, B. Praoperasi pada usia 2-7 tahun, C. Operasi konkret pada usia 7-11 tahun, dan D. Operasi formal, yaitu pada usia 11 dan seterusnya. 2. Teori Brunner dan pengaplikasiannya. Belajar diarahkan kepada pemahaman konsep-konsep pada pokok bahasan dengan memerhatikan tahapan-tahapan berikut. A. Tahapan enaktif, yaitu benda konkret. B. Tahapan ikonik, yaitu bentuk gambar. C. Tahapan simbolik, yaitu bentuk simbol-simbol. 3. Teori Gestalt dan pengaplikasiannya. Menurut John Dewey mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Penyajian konsep pada pengertian. B. Memerhatikan kesiapan siswa dalam belajar. C. Mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. 4. Teori Brownell dan pengaplikasiannya, yaitu belajar bermakna dan belajar pengertian. Maksudnya, belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. 5. Teori Dienes dan pengaplikasiannya. Pengajaran kepada siswa dengan aktivitas atau permainan otak. A. Permainan bebas atau free play. B. Permainan yang ada aturan atau games. C. Permainan kesamaan sifat. D. Permainan representasi. E. Permainan dengan simbolisasi. F. Permainan dengan formalisasi. 6. Teori Van Zyl dan pengaplikasiannya. Memperhatikan tahapan mental siswa pada pelajaran geometri. A. Tahap pengenalan atau visualisasi. B. Tahap analisis. C. Tahap pengurutan. D. Tahap dedukasi atau penyimpulan. Dan E. Tahap akurasi. Materi 5. Kemampuan dasar mengajar. A. Pengertian kegiatan atau keterampilan dasar mengajar, yaitu kemampuan yang bersifat mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. B. Unsur-unsur kemampuan dasar mengajar. 1. Tujuan dan sasaran keterampilan. 2. Perencanaan pembelajaran. 3. Pembinaan. 4. Sarana kegiatan belajar. Dan yang kelima, praktek atau demonstrasi kemampuan dasar mengajar. C. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 2. Keterampilan bertanya. 3. Keterampilan memberi penguatan. 4. Keterampilan mengadakan variasi. 5. Keterampilan menjelaskan. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil perorangan. 7. Keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. D. Tujuan kemampuan dasar mengajar. 1. Dapat menganalisis tingkah laku mengajar teman-teman sekelas dan diri sendiri. 2. Dapat melaksanakan keterampilan khusus dalam mengajar. 3. Dapat mengaplikasikan teknik pembelajaran yang benar kepada peserta didik dengan berbagai sumber belajar. 4. Menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 5. Memiliki sifat profesional layaknya seorang guru. E. Syarat-syarat kemampuan mengajar guru. 1. Pengetahuan atau knowledge. 2. Keterampilan atau skill. 3. Mengevaluasi atau evaluation. 4. Persyaratan fisik. 5. Persyaratan mental. 6. Persyaratan moral. Dan 7. Persyaratan intelektual. F.
Kriteria guru yang memiliki kemampuan dasar mengajar: yang pertama, mengembangkan kepribadian; yang kedua, menempuh tingkat kependidikan; yang ketiga, menguasai materi atau bahan pelajaran; 4, menyusun program pengajaran; 5, memberikan penilaian atau evaluasi; 6, menyelenggarakan administrasi pendidikan; 7, berinteraksi atau berkomunikasi; yang terakhir 8, menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. G. Metode khusus dalam pembelajaran matematika. 1. Metode ceramah. 2. Metode ekspositor. 3. Metode demonstrasi. 4. Metode drill dan metode latihan. 5. Metode tanya jawab. 6. Metode penemuan. 7. Metode inquiry. Dan 8. Metode permainan. Dan terakhir, metode pemberian tugas. Materi 6 yaitu pendekatan konstruktivisme. A. Pendekatan konstruktivisme dan pengaplikasiannya, yaitu bahwa pengetahuan itu dapat disusun dan dibangun dalam pemikiran siswa. Adapun ciri-ciri yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme: yang pertama, belajar matematika menurut paham konstruktivisme adalah konsep pembelajaran konstruktivis didasarkan kepada kerja akademik para ahli psikologi dan penelitian yang peduli dengan konstruktivisme. Menurut Kopp mengatakan bahwa belajar matematika merupakan proses di mana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. 2. Pembelajaran konstruktivis dalam matematika, yaitu bahwa matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir. Fokus utama belajar matematika adalah memperdayakan siswa untuk berpikir mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. 3. Implementasinya dalam pembelajaran matematika, yaitu menjadikan posisi guru dalam pembelajaran matematika untuk bernegosiasi dengan siswa, bukan memberikan jawaban akhir yang telah jadi. 4. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme, yaitu evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung atau ongoing assessment. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. 5. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Ada 5 model dan metode pembelajaran. Yang pertama, model posisi; kedua, model behavioristik; yang ketiga, model kognitif; yang keempat, model interaksional; dan yang kelima, model transaksional. Sehingga pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, tujuannya yaitu seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, untuk mengajukan pertanyaan, pengonstruksian, pengprolasian, pemecahan dan pembenaran masalah-masalah matematika serta konsep-konsep matematika. Nah, kita akan masuk ke materi ketujuh, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. A. Pengertian pemecahan masalah, yaitu bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian. Siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimilikinya untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. B. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Dalam mengajarkan pemecahan masalah, ada beberapa hal yang dipertimbangkan, yaitu waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah, perencanaan, sumber yang diperlukan, peran teknologi, dan manajemen kelas. C. Strategi pemecahan masalah. Menurut Polya, ada 4 langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah. 1. Pemahaman rencana. 2. Merencanakan cara penyelesaian. 3. Melaksanakan rencana. 4. Memeriksa kembali hasil atau looking back. D. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Selanjutnya materi terakhir, materi 8, yaitu pendekatan open-ended. A. Pengertian open-ended, yaitu problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar, disebut problem tak lengkap, atau disebut juga problem open-ended atau problem terbuka. Adapun kegiatan matematik dan kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek, yaitu
A. Kegiatan siswa terbuka. B. Kegiatan matematik adalah ragam berpikir. C. Kegiatan siswa dan kegiatan matematik merupakan satu kesatuan. B. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan berdasarkan masalah dalam pembelajaran matematika sebenarnya bukan hal yang baru. Secara konseptual, masalah terbuka dalam pembelajaran matematika adalah masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memiliki beberapa atau bahkan banyak solusi yang benar dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi itu. Pendekatan ini memberikan kesempatan pada siswa untuk experience in finding something new in the process. Banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep matematika, memecahkan permasalahan matematika, mengkonstruksi suatu teori, atau menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan matematika. Kegiatan berpikir seperti ini dapat disebut kegiatan matematika. C. Mengkonstruksi problem. Dalam mengkonstruksi masalah tersebut antara lain 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika yang diamati dan dikaji oleh siswa. 2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. 3. Sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun atau geometri sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. 4. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. 5. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. 6. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menetralisasi dari pekerjaannya. D. Mengembangkan rencana pembelajaran. Apabila guru telah menyusun suatu masalah open-ended dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan yaitu A. Tuliskan respon siswa yang diharapkan. B. Tujuan dari problem itu dijelaskan harus jelas. C. Sajikan problem semenarik mungkin. D. Lengkapi proses posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. E. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksploitasi problem. Selanjutnya E. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Terlebih dahulu kita akan bahas keunggulannya. Yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. 4. Siswa secara interest termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Sedangkan kelemahannya yaitu 1. Membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. 2. Mengemukakan masalah yang berlangsung dalam dihadapi siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. 3. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. 4. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Sekian dulu ya pembahasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.